Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keluarga Abjang. Kali ini saya akan sedikit sharing berbagi pengalaman saya waktu saya dulu saat berada di Arafah ya. Ini tenda di Arafah ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalian jangan khawatir, cukup nyaman. Alasnya sudah dikasih karpet, tapi saya juga dari hotel membawa sajadah ya yang dikasih di hotel di dalam tas. Jadi nanti kalau kalian pergi ke sini, sahabat-sahabat pergi ke sini tidak usah membawa koper ya. Koper yang kecil itu yang tentengan nggak usah. Kita cukup bawa peralatannya di dalam tas. Jadi kalian ke sini bawa tas dari Indonesia, persiapkan ya tasnya, tas biasa, tas gendong yang dipakai ransel ya, maaf, tas ransel itu. Dalamnya itu sejadah, alas kaki, kemudian baju-baju untuk ganti, celana dalam dan lain-lain ya. Cukup bawa itu saja, tapi jangan banyak-banyak karena nanti dipakainya digantinya sudah lempar jumroh. Tapi jangan sekarang ya, nanti pas sudah lempar jumroh dan sudah tahallul di Mina. Nah ini posisinya seperti ini, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Nah itu ada pohon, ada ranting, itu hati-hati jangan sampai ada yang patah ya, karena itu sudah harus kena denda kalau misalkan mematahkan pohon ya, ranting-ranting pohon seperti itu. Kondisi para jamaah. Nah ini jamaah haji yang perempuan itu biasanya terletak di belakang dari laki-laki, karena pada saat nanti sholat berjamaah itu perempuan sudah diposisikan di belakang dan kami laki-laki ada di paling depan. Sedangkan yang belakang itu KBIH dari yang lainnya, posisinya juga sama, depannya laki-laki, belakangnya perempuan. Jadi pada saat sholat juga di belakang ada imam, di depan kita juga ada imam. Jadi dua imam ya, beda-beda. Nah ini kondisi dimana saat kita baru nyampe ke itu ya, ke Arafah, semuanya pada lelah beristirahat dulu sebentar. Nah itu sajadah yang dipakai, jadi kita tidur itu cuman kebagian satu sajadah. Jangan lupa, awas, hati-hati, jangan sampai lupa kalian, takutnya pada saat tidur kain ihramnya dikerudungkan ke kepala ya, itu nggak boleh, itu tidak sahnya nanti itunya. Jadi harus diingat, sambil tidur pun harus diingat, jangan sampai kain ihramnya itu menutup kepala dan telinga. Nah itu ya, walaupun dingin ya, itulah perjuangan. Ini depan kita itu jalan untuk keluar masuk, kemudian nah ini pohon ini sangat berbahaya ya, ada di depan ini ada yang menggantungkan sesuatu, kalau patah itu bahaya, karena kita itu kalau sudah memakai ihram, sudah niat untuk melaksanakan haji, itu tidak boleh ada sedikit pun kesalahan ya, seperti mematahkan ranting atau pohon. Nah ini ada yang menggantungkan, ini bahaya, aduh itu bahaya. Saya nanya, ini siapa yang menggantungkan, aduh ini nggak boleh kata saya, takutnya ada yang lupa, jadi saya mengingatkan kembali. Jadi hati-hati kepada sahabat-sahabat semua, kalau yang sudah melaksanakan sudah niatan untuk melaksanakan ibadah haji itu, awas haram-haramannya itu dihindari ya, memakai wewangian, kemudian membunuh hewan, terus itu ya, mematahkan atau mencabut pohon, daun, itu mematahkan, itu hati-hati, jangan sampai kalian lupa. Ini pada kecapean semuanya ya, ada yang sakit juga, yang sakit biasanya di sebelah kiri kalau nggak salah, ada yang diinfus dulu, itu ada yang diinfus ini, ada yang tidur, ada yang mengisinya dengan membaca Quran. Seperti ini kira-kira pada saat nyampe di Arafah itu seperti ini, mengkondisikan dulu kita di sebelah mana. No itu satu sajadah satu orang ya. Dadah, 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 dadah. Suka jari. Nah kalau ini kondisi dimana pada malam hari ya, pada pukul 11 saya bangun, kemudian saya memanfaatkannya untuk pergi ke toilet ya, ke WC, untuk
misalkan buang air besar atau berwudu ya. Karena pada jam-jam segini toilet itu kosong dan tempat wudhu juga kosong ya. Jadi saya pada saat ini mau sholat tahajud pas malamnya sekitar pukul 1, nah jam 11 ini ketika yang lain sedang tidur, saya mengambil wudhu ke toilet kan toiletnya kosong. Atau misalkan kalau para sahabat mau buang air besar, ini waktu yang tepat karena toiletnya kosong. Si mau berlama-lama di toilet ya sambil gitu ya, tapi hati-hati ya, jaga itu ihram, tidak boleh terkena najis seperti itu. Mungkin itu salah satu tips dari saya pada saat di Arafah. Dan ini kondisi di mana pada saat para jemaah sudah terbangun, hampir semuanya sudah terbangun dan siap untuk memulai untuk melaksanakan sholat tahajud ya. Saya sudah berwudu, kemudian yang lainnya juga bergantian ke toilet untuk berwudu. Ketika jam sudah menunjukkan kalau tidak salah pukul 1, kami mulai melaksanakan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan sunat-sunat yang lainnya ya. Dan tidak tidur lagi ya, saya itu tidak tidur lagi dari jam 1, dan kalau nggak salah jadi jam 11 malam ini, kemudian sampai ke siang hari Arafah, puncaknya hari Arafah itu saya tidak tidur lagi, sampai bahkan saya pergi lagi ke Musdalifah itu belum tidur lagi. Saya tidur pada saat sudah nyampe di Mina ya, sudah sholat subuh, kemudian sholat subuh ini sebentar, kemudian beristirahat dulu, kemudian saya baru melempar jumroh dengan yang lainnya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Jadi para sahabat-sahabat sekalian yang sedang di Arafah nanti kurang lebih akan melaksanakan yang seperti ini. Jadi persiapkan ya. Suasana setelah hujan. Nah, ini ketika dulu saya kalau tidak salah sudah melaksanakan puncak dari hari Arafah ini, saya keluar dulu sebentar untuk mengabadikan bagaimana kondisi keadaan di sekitar ini ya, sekitar tenda. Ini cuacanya sedang mendung katanya juga. Jemaah haji yang sebelum tahunnya saya itu, kebetulan saudara saya juga di Arafah dan di Mina itu jangan khawatir kalau terjadi hujan katanya. Katanya setiap jemaah haji juga kalau di Arafah di Mina itu selalu hujan, berkah katanya ya. Jadi saya lihat memang ini pertama kali saya pada saat di Mekah itu melihat awan di langit itu mendung ya, seperti akan terjadi badai pasir gitu ya. Saya juga awalnya merasa kaget dan merasa takut, anginnya sangat kencang, tapi karena saya sudah mendapatkan informasi dari saudara saya, jadi saya tidak merasa inilah istilahnya rada tidak terlalu takut gitu, karena sudah tahu pasti akan terjadi hujan. Jadi persiapan saja pas akan terjadi hujan, perkuat tenda di pintu masuknya diikat ya supaya tidak terbuka, nanti yang berakibat airnya masuk. Sedang di Arafah cukup hujan. Nah, ini kondisi di mana akan mulai terjadi hujan. Nah, lihat tuh sudah terjadi sudah rintik-rintik ya, hujannya sudah rintik-rintik mulai muncul. Kemudian para jamaah juga sudah mulai berlarian untuk masuk lagi ke tenda. Nah, ini para pegawai-pegawai di sana yang membawa sampah kemudian membagikan makanan. Nah, ini pegawai-pegawainya. Saya tanya, ternyata mereka masih muda-muda gitu ya, masih muda-muda, dan bukan hanya orang dari Makkah saja, ada dari Pakistan, ada dari Bangladesh, bahkan ada juga yang dari India. Jadi petugas di sini itu campur-campur ya. Satu maktabnya ini sekitar berapa ribu orang itu saya lupa lagi. Pokoknya banyaklah tendanya. Ini saya tendanya paling belakang. Jadi urutan kedatangannya itu urutan untuk masuk ke tendanya itu menurut kedatangan. Yang datang pertama mereka masuk di depan. Nah, ini setelah hujan, saya berkeliling lagi setelah hujan. Nah, ini keadaannya setelah hujan, saya ke belakang untuk melihat. Tadi banyak air mineral ya. Air mineral ini isinya air jam-jam. Jadi kalian boleh bebas mengambilnya tanpa harus membayar atau tanpa harus
apapun kalian bebas. Ini gunung yang ada di belakang tenda saya. Gunung apa saya tidak tahu namanya. Ini bis-bis sedang persiapan untuk mengangkut para jamaah haji untuk keluar dari Arafah menuju ke Musdalifah. Tapi nanti kalau tidak salah sesudah sholat maghrib dimulailah perpindahan jamaah haji dari Arafah ini menuju ke Musdalifah ya, untuk mengambil kerikil dan mabit di sana, kemudian dilanjutkan ke Mina. Nah, kebetulan saya penasaran dengan bagaimana sih keadaan di belakang maktab saya. Ternyata masih banyak. Ini terus ke belakang masih banyak ya, di Arafah ini masih banyak. Kebetulan ini masih satu lingkungan dengan orang-orang Indonesia, jadi tidak ada dengan orang-orang yang ada di negara lain, tidak ada ya. Ini masih para jemaah ini ngobrol-ngobrol santai sebelum berangkat ke Musdalifah, karena di Musdalifah ini perjuangannya cukup berat ya. Seperti video yang sudah saya bagikan, bagaimana di Musdalifah memang cukup berat menurut saya. Paling berat itu di Musdalifah, karena perjuangan antara hidup dan mati itu benar-benar terjadi di Musdalifah. Untuk mengantri naik ke bis yang menuju ke Mina itu berdesak-desakannya luar biasa ya. Ini sebelah kiri itu dapur umum, sama seperti di Mina ada dapur umumnya. Di sini juga sama. Mereka itu yang membagikan makanan ya. Makanan itu dikirim ke tenda-tenda sesuai dengan jumlah jemaah hajinya ada berapa, dikasih di dalamnya ada buah, ada makanan dan ada minuman. Biasanya dikasih juga 1 buah pop mie ya. Jadi pada saat kami di sini, nah ini diangkutnya pakai itu ya, pakai seperti alat pengangkut pasir. Ini AC-nya ini, blowernya nih sebelah kanan ini gede ya, blower yang supaya di dalam tidak terlalu panas. Ini blowernya gede gitu. Jadi pada saat malam hari ini berisik ya, berisik banget. Jadi kadang membuat para jemaah haji itu tidak bisa tidur dengan nyenyak karena ini berisik, blowernya sangat keras. Ini di luar pada semuanya pada ada yang merokok, ada yang sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi setelah itu, setelah hari Arafah itu puncaknya udah beres, kemudian berdoa. Setelah sambil beristirahat, mereka sambil di luar sambil ngobrol-ngobrol dan merokok. Ini di sini juga ada lemari es. Lemari es ini ada yang membuat kopi juga, ada air panas. Ini lemari esnya ini untuk air yang suka air dingin gitu ya. Tapi saya menghindari di sana itu meminum air dingin karena takutnya itu tenggorokan saya jadi ini ya, jadi bengkak, nanti jadinya sakit itu. Karena di sana itu saya menghindari air dingin, makanya saya tidak mau makan air mineral yang ada di dalam kulkas. Nah, ini yang warna itu mah kalau tidak salah air panas ya, biasanya air panas untuk membuat kopi. Nah, itu kalau mau buat kopi, airnya yang ada di sebelah kanan ini, di tempat seperti jerigen. Nah, ini blowernya ini besar di pinggir. Saya yakin mereka nggak bisa tidur ya. Panas sih, maaf bukan panas, berisik maksudnya. Si blowernya itu suaranya agak sedikit memekakkan telinga. Jadi telinga kita itu pada saat tidur kedengaran suara blower, jadi tidak bisa ini. Bahkan malamnya pun ada yang terjadi kebakaran kalau nggak salah akibat blower ini meledak. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ada yang meledak. Terus saya jalan, nanti ketemu juga dengan ini, dengan toilet yang ada di Arafah ini ya. Nah, ini si tenda-tendanya itu kuat, talinya itu ditali dengan batunya itu batu yang seperti dibuat dari coran beton ya, khusus untuk tenda-tenda ini. Terus kita jalan. Nah, ini tadinya saya tahu sebelum dibangun tenda saya sudah lewat dulu ke Arafah ini. Sebelum ada tenda itu semuanya cuman seperti taman, tidak ada tenda. Kemudian beberapa hari kemudian saya jalan ke sini, sudah ada tenda ya, mulai dibangun untuk hari Arafah ini. Ini toiletnya yang warna biru itu merupakan toilet yang ada di Arafah. Ini untuk toilet laki-laki, perempuan ya, itu ada perempuan. Nah, itu perempuan. Banyak orang di sini juga yang mengumpulkan batu langsung dari sini. Katanya nanti di Musdalifah dikeluarkan dulu, kemudian diambil lagi. Katanya takut kehabisan batu di Musdalifahnya. Tapi jangan khawatir, jangan sampai kalian mengambil batu yang ada di sini ya. Karena katanya lebih sah itu yang di Musdalifah. Jadi nanti saja di Musdalifah, karena batu yang di sana juga banyak. Insya Allah semuanya kebagian ya, kebagian batu atau kerikil untuk melempar jumroh. Ingat, hindari memungut batu di Arafah ini ya. Jangan, kebanyakan orang memungut batunya di Arafah, dimasukkan kepada
ke dalam bekas air mineral, kemudian dibawa ke Musdalifah. Di Musdalifah dikeluarkan, kemudian diambil kembali. Nah itu katanya itu tidak sah, jadi sebisa mungkin kalian hindari. Kalau salah sih maafnya, kalau ada yang berpendapat lain ya silakan, tapi menurut pembimbing saya itu tidak sah. Nanti saja di Musdalifah, karena batu di sana itu banyak tersedia seperti itu. Nah ini bagian depannya kalau nggak salah, ini bagian depan dari maktab kami. Jadi saya jalan terus pengen tahu bagaimana di depannya. Terus jadi saya itu menelusuri dulu Arafah, pengen tahu bagaimana di Arafah itu kondisinya gitu ya. Saya kebetulan berkeliling-keliling saja di Arafah ini. Nah ini lihat tuh, sana masih panjang terus saya jalan ke depan, ada blower kecil, bahkan ada yang tenda kecil juga. Itu bus-bus yang sedang bolak-balik masih mengantarkan ya, akan mengantarkan ke Musdalifah kalau nggak salah. Persiapan, bahkan supir-supir bisnya itu mereka semua memakai ihram karena mereka ikut berhaji. Menurut informasi orang Mekahnya sendiri, kalau akan berhaji itu tidak bisa sembarangan ya, harus bayar berapa puluh juta untuk bisa berhaji juga. Nah kalau supir bus yang tadi bahkan katanya ada yang sukarela tidak dibayar, tapi asalkan bisa melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji itu harus dari Arafah, Armina ya, Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi itu ibadah haji itu Armina, Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi harus berurutan dari Arafah dulu ke Musdalifah terus ke Mina. Nah ini banyak yang dipoto itu yang di atas, ada yang di atas ya, tendanya itu ada yang di atas. Saya tengok kiri kanan, wah ternyata masih panjang ke depan sana ya, ke arah kanan, kemudian ke arah kiri juga masih banyak, bahkan tendanya ada yang di atas juga tuh, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat semua jangan aneh kalau di sana itu gunung itu bukan gunung seperti kita, tapi gunung itu batu ya, bukan ada tanahnya tapi batu semua gunung di sana itu. Nah ini jangan tertipu, ini cuacanya walaupun teduh tapi cukup panas juga ya. Cuacanya cukup panas. Ini para jemaah haji keluar untuk melihat-lihat sekitar, pengen tahu Mina itu seperti apa. Nah itu bus warna oranye, kalian harus terbiasa. Nanti kalian bakal, kalau para jemaah haji sih di Ajijiyah khususnya, bakal sering ketemu dengan bus warna oranye tersebut. Nah ini saya sedang melihat sekitar sajalah untuk dokumentasi. Siapa tahu kalau saya kangen, saya bisa memutar videonya kembali. Gunungnya Gunung Batu 48 ya, sampai kan dia kali itu 49 ya, jadi 48 masuknya kan dia, jadi batasnya Pak Haji genset pakai air. Ini bahan bakar untuk generatornya ya, generator yang menghidupkan semua blower yang ada di tenda-tenda. Nah ini daftar pekerja-pekerjanya. Di sini lengkap ya daftar pekerja, walaupun saya nggak ngerti nih bahasa Arab, mungkin ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Nah ini denahnya, denah, jadi kalian kalau tersesat di sebelah mana, nah ini denahnya. Kemudian ini para petugasnya juga, kemudian ini jumlah pertendanya ada berapa orang, itu barusan ada ya, walaupun saya agak nggak ngerti juga, saya tanya-tanya. Ini kelistrikannya, nah ada yang meledak di sini ya kalau pas malam, tapi saya nggak tidak mendokumentasikannya karena ketika pada saat meledak itu langsung pemadam kebakaran banyak dan suasananya pun gelap, tapi asapnya itu kelihatan dari belakang, itu sudah kelihatan ya, ke atas asapnya udah kelihatan. Kemudian banyak pemadam yang bolak-balik untuk memadamkannya. Ini perjalanan saya kembali menuju tenda. Jadi hafalkan ya jalannya itu, karena di sini cukup sama, kiri kanan cukup sama. Jadi patokan saya kalau ada bendera yang seperti sebelah kanannya warna biru hijau, saya harus belok atau masih lurus. Nah itu hafal patokannya seperti itu saja, karena di sini tendanya semuanya sama, kemudian pas belok juga sama. Jadi gimana ya, takutnya itu ini saya harus belok ke sebelah mana. Nah itu, jadi saya menghafalkan patokannya, kalau ada bendera warna ini saya belok ke sebelah kiri atau kanan. Nah itu seperti itu, jadi supaya kalian tidak tersesat, jadi saya menghafalkannya seperti itu. Nah ini ada bendera, saya ingat masih tetap lurus ya, tidak belok ke kiri atau ke kanan, saya tetap lurus. Kemudian di sini masih banyak para jamaah yang sedang mengobrol dan merokok ya.
karena merokok di sana itu rokoknya harganya mahal. Jadi mungkin itu rokok yang dibawa oleh para jemaah haji, kemudian mereka membagi-bagi meser kepada teman-temannya semua atau se KBIH ya. Jadi berbagi, bagi yang masih ada dikasih, bagi yang sudah tidak ada ya wayahna puasa untuk merokok. Ya seperti itu. Nah ini sebelah kanan WC laki-laki. Ini WC-nya seperti ini. Mengantri ya. Ini cukup masih lenggang. Kalau ini masih lenggang lah segini mah ya. Kalau ada yang buang air kecil, buang air besar di sini, tapi hati-hati kena ihram karena itu najis. Jadi kalau misalkan mau buang air kecil atau besar, hati-hati ya. Tidak boleh sampai ihramnya menutup kepala juga, atau jangan sampai ihramnya juga terkena najis. Kemarin sana pamajikan beli jam, pamajikan di beja yang beli deh jadinya, yang beli jadinya. Di mana? Di mana? Di jam-jam? Jadi itu keadaan di Arafah. Hanya itu yang bisa saya gambarkan karena nampaknya saya tidak bisa keluar lebih jauh. Ahli hisab wal jamaah. Ahli hisab wal jamaah. Ke Jarum. Gila, biasa. Dadah heula tuh, Pak. Udud. Hah? Nusa? Aya nu make eta mah. Aya nu make, teu kuna naon dipinjam. Nah para sahabat, mungkin informasi mengenai Arafah hanya segitu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bagi yang ingin menambahkan atau mengkoreksi, silakan tulis saja di kolom komentar. Mohon maaf sekali lagi apabila saya ada kesalahan dalam menerangkan di video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman, sahabat, dan keluarga semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.